28 tahun hidup bersama, Diari Cinta Najwa Shihab dan sang suami, Ibrahim Syarif Assegaf ditutup. Berpulang pada 20 Mei 2025 kemarin, seperti apa kondisi Najwa Shihab pasca 2 kali merasakan kehilangan orang tercinta? Bagaimana pula kondisi sederet selebritis yang pernah alami stroke namun mampu berjuang dan kembali ke layar kaca? Kisah lain tentang kepergian Abah Qomar pada Januari 2025 lalu kini terkuak. Diungkit netizen tentang kondisi makam yang tak terawat, keluarga pun akhirnya merespon. Lantas, bagaimana cerita Mat Peci, pria yang berpoligami atas usulan dari istri pertama? Benarkah istri pertama yang mencari sendiri wanita lain untuk menjadi pasangan baru Mat Peci? Seperti apa pula pengakuan Teuku Rizky atas masalah yang dihadapi Aldi Maldini? Benarkah kini TBA jarang manggung hingga dirinya cari cara lain untuk mendapatkan cuan? Tetes demi tetes air hujan berguguran menyejukkan bumi, tapi tidak hati Najwa Shihab yang kehilangan suami tercinta, Ibrahim Syarif Assegaf. 20 Mei 2025 adalah hari yang paling tidak dinanti oleh putri Muhammad Quraisy Shihab tersebut. Mendung di hari itu, Sola sedang menggambarkan seperti apa isi hati sang presenter kondang yang ditinggal suami tercinta. Di TPU Jeruk Purut, jenazah sang suami dimakamkan. Derasnya hujan yang membasahi bumi tidak mampu menghapus rasa sedih yang sudah terlalu dalam menggerogoti hati keluarga yang ditinggalkan. Di stroke, pendarahan di kepala. Prosesnya sangat cepat sebetulnya, 4-5 hari, 5-6 hari. Jadi tidak lama dan jadi cepat lah, hitungannya cepat. Tapi ya kita punya waktu yang cukup lah untuk menemani beliau di rumah sakit dan sampai akhirnya melepas beliau di tempat ini. Nggak ada ya, beliau memang punya satu penyakit yang tapi bukan sesuatu terkait otak ya. Jadi tapi mungkin itu berkontribusi juga ya terhadap pendarahannya kemudian. Beliau punya penyakit gula tapi rutin untuk ditreat, emang modelnya memang harus pakai insulin begitu, dia selalu melakukannya. Jadi nggak ada, biasanya kalau kami ada di rumah sakit kan ada darah tinggi atau apa, ini enggak karena beliau memang aktif ya. Yang paling banyak penyebabnya adalah penyakit tekanan darah tinggi, tapi bisa juga disebabkan karena konsumsi pengencer darah. Jadi darah yang terlalu encer, pembuluh darahnya bisa pecah dan menyebabkan pendarahan yang luas. Atau bisa juga disebabkan karena memang ada penyakit tertentu seperti penyakit varises pembuluh otak atau AVM, aneurisma, ataupun penyakit-penyakit pembuluh lainnya. Kadang-kadang orang itu cenderung berobat, makan obat dengan anggapan gaya hidupnya tidak usah diubah karena toh sudah terkontrol dengan obat ya. Jangan lupa semua penyakit itu harus mengikuti gaya hidup yang tertentu supaya obatnya itu bekerja secara optimal hasilnya ya. Jadi obat itu sebetulnya bantu tambahan, adjunct bahasa Inggrisnya ya, terhadap gaya hidup. Nah jadi semua penyakit diabetes, hipertensi, obesitas itu gaya hidup tuh nomor 1 yang harus kita ubah supaya menjadi lebih sehat, baru kemudian ditambahkan obat-obatan ya. Di pemakaman, Najwa Shihab tidak terlihat. Wanita tersebut hanya mengantar jenazah suami hingga momen sholat di masjid. Lantaran ada tradisi yang telah dijaga turun-temurun, di mana pemakaman hanya boleh dihadiri oleh laki-laki. Hatinya tentu menjadi tidak karuan. Lantaran ini adalah pengalaman kedua dirinya kehilangan orang yang dicintai. Pertama sang anak, Namia, pada 15 Desember 2011. Dan kini suami tercinta yang telah hidup bersamanya selama 28 tahun. Perih, tapi inilah hidup. Ketika sebuah perjumpaan mampu mengukir jutaan cerita, maka perpisahan meninggalkan miliaran kenangan yang menyakitkan jika diputar kembali. Stabil, baik, pasrah, legowo. Semua apa yang ditentukan Tuhan itulah yang terbaik. Yaitu pandangan kita. Memang hati sedih, mata berlinang, tetapi kita tidak berucap kecuali apa yang dulu itu. Tentu semua orang pada awalnya tidak akan siap untuk kehilangan. Tetapi yang sadar akan menyadari bahwa itu milik Tuhan. Kalau dia panggil harus kembali. Mengucap ikhlas adalah hal yang mudah, tapi seringkali hati tak bisa diajak berkompromi. Menikah dengan Ibrahim Assegaf pada tahun 1997, 28 tahun sudah keduanya hidup bersama. Makan, tidur,
Bangun, jalan, tertawa, menangis, semuanya selalu dijalani berdua. Terbayang betapa kehilangannya Najwa Shihab setelah sosok yang selama ini menemaninya harus pergi untuk selama-lamanya. Terkenang kembali seperti apa kisah cinta mereka saat pertama kali bertemu beberapa puluh tahun silam. Ketemunya di kampus. Karena saya Fakultas Hukum UI, dia juga Fakultas Hukum UI, tapi dia senior jauh di atas. Tapi waktu itu kamu, ya nggak jauh ya, ya lumayan jauh lah, 6 tahun bedanya, saya sama Mbak Im beda 6 tahun. Dan saya baru masuk dan dia udah lulus sebetulnya, tapi ya jadinya sempet. Baru mau lulus. Oh, baru mau lulus. Jadi saya dulu skripsinya nggak selesai. 6 tahun ya, 6 tahun. Agak lebih sedikit. Terus PDKT-nya gimana? Nah, justru ketemu di kampus karena Nana kebetulan juga ikut pertukaran pelajar, Ya. AFS dulu. Keluarga kita juga sama-sama kenal. Saya waktu itu baru habis pulang magang di Amerika kalau nggak salah. Terus dia bilang, itu ada anaknya ya, orang tuanya. Coba kamu temuin ya. Ketemu terus ngobrol-ngobrol, terus ini apa klop. Tak semua yang terkena stroke akan berakhir dengan kematian. Komplikasi penyakit lainlah yang terkadang bisa sangat berbahaya. Ditambah dengan pola hidup yang asal-asalan, stroke pun bisa menjadi momok yang sangat menakutkan. Teringat kembali seperti apa kehidupan Tukul Arwana yang tiba-tiba lama menghilang dari layar kaca setelah divonis mengalami pendarahan otak. Terisolasi dari dunia luar, Tukul baru muncul kembali ke hadapan publik setelah 2 tahun lamanya. Sempat kembali ke layar kaca, ekspresinya ketika disorot kamera campur aduk. Antara sedih dan senang, dua perasaan itu bergelora dalam hatinya. Ayah, ayah, siapa nih? Wah, wah langsung bersama. Semangat terus ya. Wah, Happy banget loh Mas Tukul. Ketemu lagi Mas Tukul. Semangat terus. Semangat. Abi terharu gitu, ayah. Terima kasih sudah datang ya. Terima kasih juga. Belum. Berarti seru-seruan, tanggapan kita banyak penonton kalau kita mau masuk. Wah, siapa itu ayah? Oh ya. Panggung gemelar. Kan inget mungkin Sri Mulat kan sama bapaknya. Oh iya, Ayah jadi juga ada kenangan sedih, apa Sri Mulat iya. sama Pak Agum Gumelar sih? Iya kan ayah kan dulu pengen jadi artis, mungkin Pak Agung sangat bermakna buat ayah, buat ngajak-ngajakin ayah syuting dan lain-lain. Pak Agum Gumelar itu salah satu yang sangat berjasa buat Mas Tukul. Iya gitu. Nah, bagaimana kita bisa memperbaiki kualitas hidupnya pasien ini setelah terkena stroke? Ya tentu saja dengan melakukan program yang kita sebut sebagai neurorestorasi dan fisioterapi. Tidak ada yang bisa menentukan berapa lama untuk pemulihan, namun biasanya kita memiliki tolak ukur 6 bulan sampai 12 bulan untuk bisa memutuskan apakah bahwa pasien ini mengalami gangguan yang sifatnya permanen atau temporary sementara. Hal serupa yang dialami oleh Pak Tarno. Beda nasib, beda kehidupan. Jika dalam sakitnya Tukul masih bisa menikmati kehidupan yang layak, maka Pak Tarno justru terpuruk. Sederhana atau lebih tepatnya terlantar, sosok pesulap yang pernah berjaya pada masanya itu tidak bisa berbuat banyak. Kondisi ekonominya memprihatinkan sehingga bantuan demi bantuan dari para artis pun berdatangan. Ini totalnya ada 50 juta, Pak. Alhamdulillah. Jangan nangis dong, Pak. Tadi tapi rezeki lah dari yang di atas ya, Pak. Iya. Saya jadi inget kakek saya. 30 juta buat Bapak ambil tempat usaha. Iya. Setahun tadi kan? Iya. Sekali tempat tinggal. Oh, benar anak. Iya. Nah, 10 juta buat Bapak berobat. 10 juta lagi beli dagangan. Iya. Kan butuh modal ya, Pak ya? Iya, nggak panasan lagi. Kalau di pinggir jalan hujanan, buka toko ntar. Asik, keren. Bim salah Bim buka toko, prok. Pak Tarno jangan capek-capek. Iya. Masalah kontrakan, masalah istri mah saya aja, tenang Pak Tarno, yang penting hidupnya santai ya. Iya benar, ya. Iya, kita kan udah lama. Udah Pak Tarno nggak usah pusing. Nanti sama Sensan.
Anak asisten aku, udah Pak Tarno yang penting jangan pikirin kerja-kerja, yang penting Pak Tarno sehat dulu. Iya. Udah masalah kontrakan, masalah hidup, masalah makan, ntar aku yang aturin nanti sama istrinya, udah tenang aja ya, oke? Dalam kondisi memprihatinkan, Pak Tarno juga harus menafkahi 3 orang istrinya. Tinggal di rumah yang berbeda dan berjauhan, ia seperti digiring ke sana kemari tanpa arah. Dan baru-baru ini, dalam keadaan berjalan menggunakan penyangga, ia tertangkap kamera sedang berada di kota tua. Dikatain sedang mengemis, nyatanya ia cuma jalan-jalan menghirup udara segar. Padahal itu lagi piknik. Piknik bawa nasi, bawa termos. Bawa nasi, bawa termos. Iya. Terus pada potong royong. Pada potong ngasih uang. Oh, ngasih uang. Dikantongin. Oh, Masya Allah. Ngasih uang banyak, nggak potong ngasih uang, Nggak minta, pada ngasih sendiri. Dapat banyak. Dapat banyak. Jadi bukan emang Pak Tarno lagi minta-minta gitu, enggak. Bukan, tapi orang kasih. Bahkan sulap. Topi, pakai sepatu, pakai sulap, ini orang aja julid. Jika kesehatan tak lagi bisa diraih, apa gunanya semua usaha dan kerja yang dilakukan semasa hidup? Melipir dari kisah para selebritis yang terkena stroke, perkara makam Abah Komar yang viral pun jadi sorotan. Dibilang tidak terawat, seperti apa reaksi keluarga almarhum? Sesaat lagi hanya di Insert Investigasi.